Pasti lo pernah bingung antara bantu orang tua yang efeknya mengabaikan masa depan lo, atau fokus ke masa depan lo dan gak bantu orang tua dulu. Halo guys, welcome back di Machiavelli Indonesia. Langsung aja, tanpa basa-basi, kita bahas Sandwich Generation. Gas. Kenapa fenomena ini susah banget diputus? Karena ada kekuasaan di baliknya. Dalam keluarga, ada hukum tak tertulis yang namanya hutang budi. Di Indonesia, hutang budi adalah senjata nuklir. Lo dikasih makan dari kecil, disekolahin, dibeliin baju, dan sekarang semua itu ditagih dengan bunga yang mencekik. Orang tua lo sadar atau enggak menggunakan rasa bersalah, guilt trip, sebagai alat kontrol. Dalam buku The Prince, Machiavelli menulis bahwa seorang penguasa harus memilih antara dicintai atau ditakuti. Masalahnya, banyak orang tua di posisi ini menggunakan cinta sebagai alat untuk menciptakan ketakutan. Takut dibilang durhaka, takut kualat, atau mungkin bahkan takut dikutuk jadi batu. Lo harus sadar satu hal. Kebaikan orang tua di masa lalu bukan surat hutang yang harus lo lunasi sampai lo mati. Itu adalah kewajiban mereka sebagai orang tua. Lo nggak pernah minta dilahirkan. Jadi, kenapa lo harus membayar biaya keberadaan lo sendiri? Banyak dari lo yang mikir, tapi kan kasihan, mereka orang tua gue. Dengerin, pangeran. Machiavelli mengajarkan konsep virtu, bukan virtu kebajikan, tapi kekuatan, kecerdikan, dan ketegasan. Seorang pemimpin yang baik harus berani melakukan tindakan yang kelihatannya jahat demi kelangsungan hidup negaranya. Dalam hal ini, negara itu adalah masa depan lo dan anak cucu lo. Kalau lo habiskan semua sumber daya lo, gaji, waktu, mental, buat nyuapin generasi atas yang gak punya perencanaan, apa yang tersisa buat anak lo nanti? Gak ada. Dan tebak apa yang bakal terjadi? Anak lo nanti bakal jadi sandwich generation. Karena lo gak sempet nabung buat masa tua lo sendiri. Lo lagi mewariskan kutukan kemiskinan. Memutus rantai ini bukan tindakan jahat. Ini adalah tindakan kepahlawanan. Lo mengorbankan perasaan gak enakan lo sekarang demi menyelamatkan banyak generasi di bawah lo nanti. Lalu, gimana caranya nolak permintaan duit keluarga tanpa perang dunia ketiga? Ini taktiknya. Yang pertama, taktik transparansi palsu. Jangan pernah kelihatan kaya di depan keluarga. Machiavelli bilang, seorang pangeran harus tampak memiliki sifat-sifat baik, tapi jangan sampai benar-benar memilikinya jika itu merugikan. Kalau lo dapat kenaikan gaji, diam, jangan pamer HP baru, jangan pamer liburan. Pasang muka susah kalau perlu. Ngeluh soal cicilan dan biaya hidup yang naik. Kenapa? Karena kalau mereka tahu lo punya uang lebih, mereka akan merasa punya hak atas uang itu. Ciptakan kesan bahwa lo juga lagi berjuang di garis depan. Taktik kedua, anggaran statis. Jangan kasih uang berdasarkan permintaan, tapi kasih berdasarkan kemampuan yang sudah lo kunci. Tentukan angka tetap tiap bulan, misalnya 10% dari gaji. Kalau tengah bulan ada permintaan urgen buat beli gorden baru atau bayar hutang saudara, jawabannya cuma satu. Maaf, budget bulan ini udah habis buat cicilan dan asuransi. Adanya bulan depan. Konsistensi adalah kunci. Biarkan mereka beradaptasi dengan keterbatasan lo. Bukan lo yang beradaptasi dengan ketamakan mereka. Taktik yang ketiga, kambing hitam. Kalau lo ngerasa gak tega nolak langsung, tunjuk musuh yang lain. Mau banget bantu mah,
tapi uangnya udah auto debit masuk ke tabungan pendidikan anak yang nggak bisa diambil selama 10 tahun. Kalau diambil kena denda besar. Jadikan instrumen keuangan, investasi, asuransi, cicilan KPR, dan lain sebagainya sebagai penjahatnya. Biarkan keluarga lo membenci sistem bank, asal jangan membenci lo. Taktik yang keempat, pemberdayaan, bukan penyuapan. Kalau ada saudara lo atau anggota keluarga yang sehat tapi hobi minta duit, stop kasih uang tunai. Machiavelli tahu kalau memberi sedekah terus-menerus cuma bikin orang jadi pemalas dan benci sama lo. Saat lo berhenti memberi, kasih mereka modal kerja atau beliin alat buat mereka usaha. Kalau mereka menolak, berarti mereka memang bukan butuh hidup. Mereka cuma butuh darah lo. Stop jadi donor darah buat parasit. Taktik yang kelima, kedaulatan wilayah. Tegaskan bahwa rumah tangga lo, pasangan, dan anak adalah negara berdaulat. Orang tua adalah negara tetangga yang dihormati, tapi nggak punya hak buat campur tangan dalam kebijakan moneter negara lo. Jangan pernah biarkan orang tua tahu PIN ATM atau akses M-banking lo. Itu adalah rahasia negara paling vital. Gue tahu apa yang lo takutin. Lo takut dibilang, dulu ibu melahirkan kamu bertaruh nyawa, sekarang minta buat beli perhiasan aja nggak dikasih. Dengerin, ini adalah serangan emosional brutal. Cara menghadapinya bukan dengan marah-marah, tapi dengan ketegasan yang dingin. Jawab gini, Bu, aku sayang banget sama ibu. Justru karena aku sayang, aku mau masa tua ibu tenang. Kalau aku kasih semua sekarang, nanti kalau ada keadaan darurat medis, aku nggak punya simpanan buat biaya rumah sakit ibu. Aku lagi nabung buat jaga-jaga kalau ibu sakit. Ubah narasi keinginan mereka menjadi kebutuhan masa depan mereka sendiri. Gunakan kasih sayang sebagai alasan untuk menolak permintaan yang gak masuk akal. Itu namanya counter manipulation. Menjadi sandwich generation itu bukan nasib. Itu adalah pilihan untuk bertahan dalam sistem yang rusak. Hari ini, lo harus milih. Lo mau jadi anak yang terlihat baik tapi hancur di dalam dan mewariskan kemiskinan ke anak lo. Atau lo mau jadi pangeran yang tegas, sedikit dibenci keluarga, tapi dipuja sebagai pahlawan oleh anak cucu lo karena lo berhasil memutus rantai ini. Dunia nggak butuh lebih banyak martir. Dunia butuh orang-orang yang berdaulat secara finansial. Hormati orang tua lo. Sayangi mereka, urusi kebutuhan pokok mereka jika mereka nggak mampu. Tapi jangan pernah serahkan masa depan lo dan kebahagiaan anak-anak lo sebagai tumbal atas kesalahan finansial masa lalu. Ingat, di hutan rimba korporat dan sosial, lo adalah pemimpin bagi diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini menampar lo, share video ini ke temen lo yang lagi jadi ATM berjalan keluarganya. Like video ini kalau lo suka, dan hantam tombol subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.